Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan praktik supervisi akademik. Kali ini saya akan dibantu oleh rekan saya, yaitu Bu Vivi, yang mengajar mata pelajaran PJOK di kelas 6. Assalamualaikum Bu Vivi. Waalaikumsalam Bu Ayu. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Bu Vivi? Alhamdulillah luar biasa. Semangat sekali. Semangat sekali. Ya. Jadi gini Bu Vivi, seperti yang sudah kita sepakati kemarin, hari ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan jenengan. Nah, untuk tujuannya supervisi akademik ini bukan untuk menjatuhkan atau mengkritisi, tapi untuk membantu dan Bu Vivi dalam mengatasi permasalahan pembelajaran. Ya. Nah, untuk tahapannya ada 3 ya Bu Vivi. Nanti kita akan melakukan percakapan praobservasi. Setelah itu saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Vivi, dan di akhir nanti akan ada percakapan pasca observasi. Insya Allah siap. Siap ya? Ya. Sip, super. Nah, kalau gitu kita mulai saja ya. Ya. Hari ini kita melakukan percakapan praobservasi. Nah, nanti apa yang saya dapatkan dari percakapan praobservasi ini akan saya gunakan sebagai panduan untuk mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Vivi. Pertama, untuk Bu Vivi nanti akan mengajarkan praktek PJOK ya. Iya. Untuk materinya apa Bu Vivi? Nah, nanti saya akan melakukan pembelajaran PJOK di kelas 6 dengan materi latihan kebugaran jasmani melalui gerakan push up, sit up, dan back up Bu Ayu. Oke, seperti yang sudah ditulis ya Bu Vivi ya. Ya. Iya. Untuk tujuan pembelajarannya seperti apa Bu Vivi? Nah, untuk tujuan pembelajarannya ada 2 Bu Ayu. Yang pertama yaitu siswa dapat mempraktekkan gerakan push up, sit up, dan back up dengan tepat. Nah, yang kedua yaitu siswa dapat mengenali otot-otot yang dilatih untuk tiap gerakan tersebut. Oke, baik Bu. Saya rasa tujuan pembelajarannya tadi sudah dirumuskan dengan baik, sudah konkret dan spesifik. Kemudian Bu Vivi, untuk strateginya apa yang akan dilakukan oleh Bu Vivi? Nah, untuk strategi ini sebenarnya saya masih ragu Bu Ayu. Dari yang saya amati, siswa kelas 6 itu karakternya cukup beragam. Ada yang suka praktek, ada yang suka menonton video, ada yang suka lebih paham, ada yang lebih paham jika diberi instruksi secara lisan. Jadi kemungkinan saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses dengan menyediakan media video, melakukan kegiatan praktik, memberikan instruksi secara lisan, dan mendemonstrasikan gerakan di hadapan murid-murid. Seperti itu. Oke, baik. Saya rasa itu strateginya sudah bagus, sudah sesuai dengan kebutuhan murid. Kemudian kenapa Bu Vivi kok masih ragu? Yang saya khawatir itu nantinya waktunya tidak cukup dan kelasnya jadi tidak kondusif. Seperti itu ya. Iya. Wajar ya. Nanti biar saya bantu untuk jadi timekeeper ya Bu Vivi ya, supaya waktunya nanti lebih efisien. Bagaimana? Sepertinya bisa dicoba. Kalau ada yang mengingatkan, kemungkinan untuk molor bisa lebih diminimalisir. Oke. Dalam praktik pembelajaran kali ini, kemampuan diri apa yang ingin jenengan kembangkan dalam diri Bu Vivi? Ini Bu Ayu, saya ingin mengembangkan kemampuan saya dalam menyelenggarakan pembelajaran siswa aktif, dan saya juga ingin melatih kemampuan saya dalam melakukan manajemen kelas yang efektif. Baik, saya catat ya. Mungkin ada lagi yang ingin dikembangkan? Selama ini saya merasa masih belum bisa melakukan persepsi di awal pembelajaran yang menarik siswa untuk belajar. Padahal saya rasa itu cukup penting untuk keterlaksanaan proses pembelajaran selanjutnya. Baik, jadi Bu Vivi ingin mengembangkan kemampuan Bu Vivi untuk melakukan persepsi. Iya, betul. Nah, langkah yang bagus Bu Vivi untuk membangun koneksi dengan materi. Mungkin Bu Vivi nanti bisa menambahkan dengan memberi informasi yang menarik seperti manfaatnya, kemudian manfaat kegiatan latihan itu dalam kegiatan sehari-hari untuk apa. Nah, itu bisa membantu siswa untuk tertarik pada topik yang diajarkan. Iya, itu ide bagus ya Bu Ayu. Saya akan coba tambahkan fakta-fakta menarik untuk memotivasi siswa. Iya, terkait manajemen kelas Bu Vivi,
Rencananya tadi di RPP menggunakan kelompok kecil ya untuk praktik gerakan. Iya. Bagaimana pembagian kelompoknya? Nah, rencana saya itu membagi siswa berdasarkan kemampuan fisik mereka. Siswa yang sudah cukup kuat akan digabungkan dengan yang butuh lebih banyak latihan supaya mereka bisa saling membantu. Saya juga akan memberikan feedback individual saat mereka berlatih. Seperti itu. Sistem pembagian seperti itu sudah bagus sekali Bu Vivi. Jangan lupa untuk memberikan Persepsi, apa itu bukan apresiasi. ya kepada siswa agar lebih motivasinya terjaga. Iya Bu, insya Allah saya tidak akan lupa memberikan apresiasi yang cukup agar siswa tetap termotivasi pada semua praktek. Oke, baik Bu Vivi, saya rasa persiapannya sudah matang. Saya juga sudah mencatat fokus-fokusnya apa saja. Nanti saya akan mengamati pembelajaran Bu Vivi sesuai dengan fokus yang kita sepakati tadi. Kemudian setelah itu kita akan melakukan percakapan observasi. Semoga semuanya berjalan lancar ya Bu. Ya, amin Bu Ayu. Terima kasih atas masukannya. Insya Allah saya akan berusaha sebaik mungkin. Baik Bu Vivi, terima kasih atas waktunya. Ya. Itu tadi Bapak Ibu percakapan pro-observasi saya dengan Bu Vivi. Selanjutnya saya akan melakukan observasi terhadap praktik pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Vivi di kelas. Setelah itu saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Bu Vivi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bertemu lagi dengan saya Ayu Rumadani. Hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama rekan saya Bu Vivi, dan saya akan juga ditemani oleh Bapak Bayu selaku pendamping. Ya. Selamat pagi Bu Vivi. Selamat pagi Bu Ayu. Iya, selamat pagi juga Pak Bayu. Selamat pagi Bu. Iya. Jadi hari ini Pak Bayu saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan Bu Vivi terkait pembelajaran PJOK yang sudah saya observasi kemarin. Mohon bimbingannya ya Pak. Oke, terima kasih Bu Ayu. Semoga nanti bisa tersampaikan semuanya dan saya akan dengarkan dan mengerti dari sini Bu. Siap. Kalau gitu langsung kita mulai saja ya Bu Vivi. Siap Bu Ayu. Oke, baik. Jadi sesuai catatan percakapan observasi kemarin, Bu Vivi sudah melakukan pembelajaran PJOK ya untuk materi sit up, push up, dan back up ya Bu Vivi. Iya. Iya. Adakah kesulitan yang Bu Vivi temui selama pembelajaran? Alhamdulillah secara umum pembelajarannya sudah berlangsung dengan cukup baik. Media yang saya gunakan berupa video juga ternyata cukup bisa menarik siswa. Daya tarik siswa itu semakin aktif dalam pembelajaran. Tapi ada sedikit kesulitan Bu Ayu. Ketika mempraktikkan gerakan sit up, push up, back up, ternyata anak-anak banyak yang tidak kuat. Iya, kemarin saya juga mengamati itu, saya juga mencatatnya. Ternyata anak-anak itu meskipun sudah dicontohkan ya Bu ya, ternyata masih belum kuat untuk mempraktekannya. Kira-kira menurut Bu Vivi kenapa hal itu terjadi? Iya Bu Ayu, saya juga heran. Padahal sudah dicontohkan juga. Kalau menurut saya mungkin anak-anak itu perlu dibenarkan posisi awalnya dulu agar formnya benar-benar pas baru boleh mulai bergerak. Seperti itu. Iya benar Bu Vivi. Waktu awal mencoba, anak itu memang terlihat seperti terburu-buru gitu ya. Pengen segera push up, pengen segera sit up. Padahal form awalnya itu masih belum betul. Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan agar anak itu bisa menguasai form awalnya terlebih dahulu? Benar sekali Bu Ayu. Saya rasa agar anak-anak itu bisa memeragakan form awal dengan benar,
guru perlu memberikan arahan step by step dan langsung membenarkan jika nampak ada kesalahan. Kemudian juga anak-anak diminta untuk merasakan apakah otot yang disasar sudah terasa atau belum. Juga anak-anak bisa mengevaluasi sendiri form awal mereka sudah benar atau belum. Iya, Seperti itu. memang harus step by step ya Bu Vivi ya. Apa yang dikatakan Bu Vivi tadi merupakan tindak lanjut yang sudah sangat pas untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang diinginkannya. Kedepannya Bu Vivi bisa lakukan dalam pembelajaran PJOK yang akan datang ya Bu. Selain yang sudah dikemukakan Bu Vivi tadi, adakah hal lain yang Bu Vivi rasa masih perlu dikembangkan? Apalagi ya Bu, oh iya, kemarin kan saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam melakukan apresepsi yang menarik ya Bu. Ketika pembelajaran PJOK, Sabtu kemarin saya rasa apresepsi yang saya lakukan masih kurang menarik dan masih kurang nyambung dengan materi yang saya ajarkan. Oke, baik. Seperti yang saya amati kemarin, anak-anak sebenarnya memang kurang paham apa yang dikatakan sama Bu Vivi. Karena mereka itu masih sibuk ngobrol sama temannya, merapikan baju, ada yang masih menaikkan kaos kaki dan lain sebagainya. Sepertinya sebelum Bu Vivi melakukan apresepsi, anak-anak itu masih belum fokus untuk belajar, masih belum siap belajar. Bagaimana menurut Bu Vivi? Ya Bu, mungkin juga itu yang membuat persepsi yang saya lakukan sepertinya kurang dipahami oleh anak-anak. Kira-kira apa ya Bu yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah ini? Iya Bu Vivi, jika Bu Vivi berkenan, saya ingin bagikan sedikit pengalaman saya ketika melakukan apresepsi untuk anak-anak yang kurang fokus. Mau nggak? Ya boleh Bu Ayu. Siapa tahu pengalaman Bu Ayu bisa menjadi referensi saya. Oke, jadi anak-anak kelas 6 itu memang sulit untuk dikondisikan. Mereka itu sulit kalau disuruh-suruh, soalnya mereka itu sudah merasa kalau dirinya itu sudah besar. Nah, jadi yang sering saya lakukan di awal pembelajaran itu saya mengajak mereka untuk sesi mindfulness. Nah, dengan ice breaking ataupun relaksasi melalui musik, kemudian doa secara terpimpin supaya mereka itu fokus dalam pembelajaran. Seperti itu Bu Vivi. Oh iya, seperti itu ya Bu. Baik, nanti akan saya coba terapkan. Sebelum apresepsi saya akan melakukan ice breaking terlebih dahulu supaya anak-anak bisa fokus. Iya. Bu Vivi, adakah hal lain yang terkait pembelajaran kemarin yang ingin Bu Vivi sampaikan? Saya rasa sudah cukup Bu. Saya sudah mendapatkan masukan-masukan yang sangat berarti untuk perbaikan pembelajaran yang saya lakukan. Kedepannya saya akan berusaha melaksanakan masukan-masukan itu dalam pembelajaran PJOK selanjutnya. Baik, semoga pembelajaran Bu Vivi bisa terus berkembang ya Bu. Ya. Dan jika Bu Vivi memerlukan bantuan, jangan sungkan untuk menghubungi saya. Insya Allah saya siap membantu. Siap Bu Ayu, terima kasih banyak. Siap, sama-sama Bu Vivi. Kita akhiri percakapan observasi kita hari ini ya. Nah, Pak Bayu, tadi percakapan pasca observasi saya dengan Bu Vivi. Adakah masukan yang ingin Bapak Bayu sampaikan? Terima kasih Bu Ayu dan Bu Vivi ya. Jadi sudah terjadi percakapan pasca observasi, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Tadi yang menjadi fokus catatan saya adalah dari daya tarik siswa semakin aktif, terus pengendalian permasalahan yang ada, dan sudah menemukan dari solusi permasalahan. Terus yang poin penting lagi adalah Bu Vivi juga punya keinginan untuk mengembangkan kompetensinya. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Bayu atas masukannya. Saya rasa cukup sampai di sini percakapan pasca observasi kita. Sampai jumpa di tugas selanjutnya. Salam guru hebat.